Halo kaum intelektual sekalian, kalau saya mengatakan VOC justru ikut mengislamkan Nusantara, kalau saya mengatakan seperti ini, pasti banyak warga Konoha yang tidak percaya. Jadi di sini saya tidak asal mangap ya, saya ada datanya gitu. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data. Saya akan tampilkan datanya di sini. Menurut data, saya ngambil data dari NU Online ya, Nahdlatul Ulama Online. Ini situs resmi daripada Nahdlatul Ulama. Jadi dalam artikel ini dikatakan bahwa VOC itu justru membantu mengislamkan Nusantara. Padahal kan selama ini ada stereotip yang mengatakan bahwa agama Kristen itu adalah agama penjajah. Agama Kristen itu agamanya Belanda, agamanya VOC. Sehingga diidentikan sebagai agama penjajah. Namun pada faktanya, pada datanya, menurut data, justru VOC itu nggak peduli dengan agama. Mereka tidak menyebarkan agama Kristen di Nusantara. Tapi mereka lebih fokus mengislamkan Nusantara. Nah, yang jadi pertanyaan, apa alasannya? Kok bisa? Kan ini kan semacam anomali ya. Apa alasannya? Ya, salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah sebenarnya kalau boleh jujur ya, jujur dari hati saya yang paling dalam ya. Semua yang saya katakan di video ini ada sumber dan datanya. Kalau mau bantah, bantah pakai data ya. Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu, sebenarnya banyak faktor ya. Faktor yang paling pertama itu, karena saat itu VOC berhadapan dengan salah satu raja atau pemimpin yang sangat-sangat tangguh sekali. Sehingga VOC saat itu kebingungan. Raja yang saya maksud itu adalah Raja Belambangan. Jadi Raja Belambangan ini sangat kuat sekali, sangat perkasa sekali. Tidak bisa ditaklukkan oleh VOC. Kenapa bisa seperti itu? Karena usut punya usut, ternyata Raja Belambangan ini, sebuah daerah bernama Belambangan, kalau nggak salah itu di Jawa Timur ya. Pokoknya arah ke Bali sana lah gitu. Ternyata Raja Belambangan ini masih menganut yang namanya Hindu. Dan masih dipengaruhi oleh ajaran Majapahit. Ya, jadi agama yang dianut oleh Raja Belambangan ini agak mirip-mirip seperti agama Hindu Bali seperti sekarang ini. Sehingga sangat susah ditaklukkan. Lalu VOC putar otak, bagaimana caranya mengalahkan yang namanya Raja Belambangan ini? Mereka sudah sangat-sangat kesulitan ya. Mereka sudah mengeluarkan kos yang sangat banyak. Mereka sudah mengeluarkan harga yang sangat banyak gitu, harga yang sangat mahal ya. Mereka sudah banyak kehilangan tentara. Lalu VOC putar otak. Mereka menggunakan strategi apa? Strategi menjajah menggunakan ideologi agama. Jadi agama itu mainan daripada penjajah, tahu sebenarnya. Agama itu mainan daripada penguasa. Bagaimana caranya? VOC membujuk raja daripada Belambangan ini, atau keluarga daripada Raja Belambangan ini ya. Mereka dibujuk untuk pindah agama. Jadi agama apa? Jadi agama Muslim. Nah, setelah dibujuk ya, dibujuk rayu ya, pokoknya disogok lah ya. VOC kan saat itu nggak peduli dengan agama. Sebenarnya VOC nggak beragama guys. Mereka itu ateis ya. Mereka itu agnostik. Mereka menghalalkan berbagai cara. Even menyebarkan yang namanya agama Muslim. Itu data guys ya. Saya tidak ngarang-ngarang ya. Jadi kalau mau bantah-bantah pakai data gitu. Setelah Raja Belambangan ini diislamkan, dan ternyata Raja Belambangan ini tunduk sama VOC. Wow, ini semacam keajaiban ya. Sungguh sangat-sangat luar biasa. Kok bisa ya ketika dia sudah menganut yang namanya agama Muslim, tunduk sama VOC? Dan ini masih misteri ya, kenapa bisa seperti itu ya. Apa strategi dari Belanda? Kenapa banyak kerajaan-kerajaan Muslim pada saat zaman VOC itu banyak yang tunduk terhadap VOC saat itu? Apa alasannya? Karena ada istilah sogok menyogok ya. Jadi VOC itu tidak melarang yang namanya korupsi. Ya, kalau misalnya nih ada karyawannya yang korupsi kecil-kecilan gitu ya, nggak dilarang guys. Bahkan disuruh gitu untuk menyogok bupati-bupati ya, raja-raja Jawa saat itu ya. Mereka disuruh untuk disogok, kemudian dipanas-panasi gitu ya, dipecah-pecah gitu, lalu dikuasai menggunakan strategi divide et impera.
Ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya kenapa pada saat zaman VOC itu, VOC turut andil gitu untuk menyebarkan yang namanya agama Muslim. Karena apa? Karena VOC ini punya saingan yaitu Portugis. Jadi Portugis itu kan dominan ke Katolik. Nah, di Eropa itu ternyata Katolik dengan Protestan itu kotok-kotokan ya. Zaman dulu ya. Zaman sekarang mah kan sudah mulai damai ya. Karena ada perjanjian yang bernama Westphalia. Zaman dulu, zaman penjajahan Belanda itu kontok-kontokan sama Portugis. Mereka ribut gitu ya. Mereka berebut kekuasaan, berebut dagang gitu. Berebut cengkeh, berebut pala saat itu. Sehingga apa? Sehingga VOC juga turut memerangi yang namanya kaum Katolik. Lucunya seperti itu, guys. Jadi waktu Portugis menyebarkan yang namanya ajaran Katolik di Nusantara, maka diislamkan kembali oleh VOC biar bisa dijajah gitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Belanda itu menyebarkan agama Kristen itu salah besar. Ya, mereka tuh nggak peduli dengan agama. Mereka membangun gereja misalnya, kalau kita perhatikan itu di Nusantara itu ada eh, peninggalan-peninggalan daripada Belanda ya, gereja-gereja seperti gereja yang ada di Banten, ya, ada tuh gereja ya, di Sukabumi ada tuh gereja. Sebenarnya itu bagi sebagian daripada orang-orang Belanda, nggak semuanya mereka rajin ibadah, guys. Nggak semuanya, paling 10-20% doang yang rajin ibadah. Rata-rata mereka agnostik atau ateis ya. Tapi bukan berarti semuanya agnostik atau ateis itu jahat ya. Ada juga agnostik ateis yang baik seperti China misalnya. China kan rata-rata agnostik kan. Finlandia misalnya, Norwegia misalnya. Nggak semuanya ya, jangan berpikir bahwa agnostik atau ateis itu PKI ya. Jadi di Konoha itu ya cara berpikirnya itu hitam dan putih. Kalau nggak salah ya benar gitu. Ya bukan berarti orang yang beragama jadi soleh gitu. Nggak jaminan, guys. Nggak jaminan ya. Ada banyak tuh ya pemuka-pemuka agama yang korupsi di Konoha. Memperkaos gitu. Di santrinya diperkaos, ada banyak tuh ya. Jadi munafik tahu sebenarnya. Kita tuh masyarakat yang munafik ya. Justru Belanda juga mengajarkan masyarakat Nusantara itu munafik gitu. Mereka tuh pengen mengeksploitasi yang namanya Konoha ya melalui VOC. Gak peduli dengan masyarakat Konoha saat itu. Apapun yang mereka anut agamanya nggak peduli. Yang penting apa? Yang penting duit gitu. Di pikiran daripada VOC itu duit, 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 dan duit ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya VOC justru mendatangkan yang namanya klan Belawi. Dan ini juga yang pernah ramai di media sosial di mana Ustadz Imaduddin versus Rizik Syihab dan Habib Bahar di media sosial yang lagi rame beberapa tahun yang lalu. Itu benar, guys, yang dikatakan oleh Kiai Imaduddin. Ada orang-orang Yaman yang didatangkan ke Konoha saat itu. Didatangkan, guys. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meredam perlawanan daripada pribumi saat itu. Ya. Jadi makanya saya katakan bahwa agama itu mainan daripada penguasa. Siapa itu namanya? Ustadz bin Yahya kalau nggak salah ya. Ya. Namun Ustadz bin Yahya ini bukan Ustadz ya, Habib bin Yahya ini bukanlah orang Yaman asli, tapi sudah keturunan ya. Maksudnya dia sudah lahir di Nusantara saat itu ya. Bukan maksudnya pemuka agama ini diambil dari Yaman, enggak. Ya, dulunya mereka ditransmigrasikan ya, imigran dari Yaman ya, kemudian keturunan-keturunan itu diangkat jadi Habib gitu ya. Semenjak saat itu ada istilah Habib gitu. Ya walaupun kita nggak tahu apakah nasabnya terputus atau tidak, saya nggak tahu ya. Dugaan saya nggak ada hubungannya dengan nasab Habib gitu ya. Cuman sengaja dibuat oleh Belanda biar apa? Biar tunduk gitu para kiai-kiai atau para pribumi-pribumi saat itu. Biar mereka tunduk sama yang namanya para habaib-habaib yang ada di Konoha saat itu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa klan Belau ini adalah turunan daripada orang-orang Yahudi gitu, Zionis gitu. Itu nggak benar, guys. Mereka ini asli orang Arab dari Hadramut ya. Jadi kalau ada narasi yang beredar yang mengatakan bahwa orang-orang ini berasal dari keturunan Yahudi, itu nggak benar ya.
Cuman saking bencinya warga Konoha kan gitu ya, apa-apa Yahudi yang disalahkan, ya. Dikit-dikit Israel gitu, dikit-dikit Zionis gitu. Enggak ada data yang mengatakan bahwa klan Blau ini berasal daripada Yahudi, enggak. Mereka ini orang Arab. Cuman enggak ada bukti ilmiah yang mengatakan bahwa mereka ini keturunan daripada Nabi. Enggak ada. Ya di Arab itu kan ada banyak suku-suku ya zaman dulu ya. Ya, mereka bertransmigrasi, mereka pergi ke Yaman ya. Kemudian mereka menetap di sana. Jadi nggak ada hubungannya gitu. Nggak ada hubungannya mereka dengan Yahudi ya. Cuman di sana di Hadramut itu ada komunitas Yahudi yang lumayan banyak, tapi ya mereka ini bukan dari klan Yahudi, tapi klan Balawi ya, atau dari Hadramut ya. Jadi di sini saya harus jujur ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan di Konoha itu, oh ini mereka berasal dari PKI, oh ini Zionis dan lain sebagainya. Itu bentuk kemarahan daripada warga Konoha guys. Itu nggak berdasar ya. Jadi mari kita jauhkan ya saudara-saudara kita dari hoax ya. Kita sebagai kaum intelektual itu harus mengerti yang namanya mana berita hoax, mana berita yang akurat ya. Jadi di video ini saya harus jujur ya. Mereka itu sebenarnya bukan orang-orang Yahudi seperti yang dinarasikan yang ada di Konoha, bukan. Tapi mereka orang asli Arab, cuman diperalat oleh VOC. Ya, makanya ya kalau saya perhatikan itu, kita tuh dibodohi oleh habaib-habaib yang ada di Konoha itu. Ya nggak semuanya tapi ya, khususnya kaum Belawi ini. Mereka semacam bayaran gitu, semacam kalau zaman sekarang ini semacam digaji gitu, influencer digaji ya, ya pura-pura jadi habib, kemudian ya mereka berdakwah jangan melawan yang namanya penjajah, jangan melawan yang namanya Belanda, karena Belanda itu mengayomi, karena Belanda itu bukan kafir ya. Jadi mereka menghalalkan berbagai cara untuk apa? Untuk ya kepentingan gitu, kepentingan daripada VOC, kepentingan daripada Belanda. Jadi stop menormalisasi bahwa Belanda itu menyebarkan agama Kristen. Enggak. Kristen itu bukan agama penjajah, guys. Agama itu kan nggak bisa menjajah, guys. Agama itu kan benda mati. Masa benda mati bisa menjajah? Lagian kalau saya perhatikan itu ya, mohon maaf ya, umat Kristiani kalau mau perang itu nggak pernah yang namanya bawa agama, bawa salib gitu ya, sambil teriak, dalam nama Yesus, dalam darah Yesus. Nggak ada itu. Mana datanya? Nggak ada. Kalaupun mereka perang ya antara Jerman dengan Inggris dengan Uni Soviet atau Amerika, mereka sesama Kristen ya. Tapi mereka tuh nggak ada hubungannya dengan agama, nggak ada. Murni karena masalah politik ya. Jadi di Konoha itu ya, atau di kalangan kaum muslim yang ada di Konoha itu sangat sering beredar argumen-argumen yang mengatakan seperti ini. Lihat tuh ya, Amerika sama Jerman tuh bunuh-bunuhan, perang-perangan, padahal sesama Kristen gitu. Mereka nggak ada hubungannya dengan agama guys ya. Nggak pernah mereka meneriakkan yang namanya dalam nama Yesus ya, dalam darah Yesus, nggak ada. Ya, nggak ada guys ya. Sementara kalau kaum muslim itu kalau perang kan mereka selalu bawa agama. Mereka selalu teriak yang namanya takbir gitu, Allahu Akbar gitu. Ya, buktinya apa? Buktinya Pakistan dengan Afghanistan perang baru-baru ini menurut data ya. Kalau bantah pakai data ya. Ya, di sana Allahu Akbar, di sini Allahu Akbar gitu. Pakistan sebut Allahu Akbar, Afghanistan juga seperti itu. Jadi bingung ya. Tuhan juga bingung gitu. Yang mana yang mau diturutin ya kan? Ya nggak sih? Itu kalau kita berpikir rasional. Cuman kita kan nggak diajarkan dari kecil untuk berpikir rasional. Cukup mengimani saja gitu. Sehingga otak kita tuh beku ya kalau udah berurusan dengan agama. Ya kan? Gajah juga seperti itu. Gajah itu gitu guys ya. Warga Valentina atau warga Palestina itu, kalau mereka perang itu mereka meneriakkan yang namanya Tuhan ya, Allahu Akbar. Ya kan? Mereka berjihad tuh. Bawa-bawa agama dong. Kecuali mereka nggak bawa agama, murni kepentingan politik, ya nggak jadi masalah. Cuma mereka kan bawa agama. Ya, kalau boleh jujur ya, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa agama Muslim itu nggak punya jajahan, mohon maaf bagi teman-teman Muslim ya. Ini menurut data ya. Ottoman itu punya jajahan guys. Turki Usnami gitu punya jajahan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan oh agama Muslim itu nggak punya jajahan, itu nggak benar guys. Ada tuh zaman dulu kekaisaran Ottoman tuh dari Afrika sampai Eropa, banyak tuh jajahannya berjejer di mana-mana. Ya.
Mereka menagih jizyah tuh ya. Jizyah itu kan biasanya dipraktekkan bagi negara jajahan ya. Lalu mereka menyebarkan yang namanya agama muslim itu secara terselubung ya pada saat itu ya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan privilege bagi yang beragama muslim. Ya, jadi pejabat, kemudian jadi pesuruh-pesuruh gitu ya. Pokoknya sangat dimudahkan ya kalau beragama muslim di jajahan negara muslim. Sehingga apa? Sehingga orang berbondong-bondong masuk agama muslim ya. Jadi politik lebih berpengaruh menyebarkan agama daripada dakwah. Yes. Oke, sekian video, terima kasih sudah menyimak kami. Saya akan mencari salam rasional.